What's going on? I don't fucking care. Back to it me, Chad everywhere. Oh, this you crazy mother. Di video kali ini kita masuk ke segmen baru nih. Segmen yang masih hangat. Soalnya mau Roatu 150 episode. Nama segmennya To Be Honest. Nah, To Be Honest ini kita bakal ngebahas tentang tentang apa ya? Pokoknya terserah sama laptop, gua ngikut aja. Pokoknya tentang inspirasi kita. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Nah, kita mau bahas tentang orang terkaya di Indonesia versi gua. Pokoknya gua mau ngambil tuh 15 orang terkaya di Indonesia aja dulu. Oke, habis di Indonesia baru kita di dunia. Siap? Oke, kalau ini rame baru kita bahas yang di dunia. Nah, kita langsung masuk video ke-15. Soalnya biasanya kita dari dari video pertama kan. Sekarang kita ngambilnya dari belakang nih, dari 15 ke 1 gitu loh. Oke. Sebelum masuk video ke 15, don't forget to like, comment, subscribe, tonton sampai habis, jangan skip video ini, pokoknya tonton sampai habis. Nah, kita masuk ke artikel 15 dulu nih. Ada apakah di artikel 15 nih? Oh, di artikel 15 dibuka oleh Bapak Garibaldi. Iya kan bener ya, Garibaldi. Siap. Garibaldi Thohir. Bapak Garibaldi Thohir adalah orang terkaya Indonesia ke-15 dengan nilai harta kekayaannya 23,27 triliun. 23,27 triliun. Beli apa lu guys? Duit segitu tuh beli apa gitu loh. Lu bisa bayangin langsung. Sumber kekayaannya berasal dari perusahaan Adaro Energi. Tuh. Pokoknya kalian kalau yang jiwa-jiwanya usaha tuh kayak Bapak Thohir, perusahaan, punya perusahaan tuh enak. Walaupun kalian karyawan, tapi harus punya bisnis sampingan gitu. Jangan netep aja, lu bakal ditendang guys. Oke? Jangan lupa punya bisnis sampingan. Nah, di artikel 14 ini kita main garcep nih. Di artikel 15 ada Bapak Kunchoro Wibowo. Bapak Kunchoro Wibowo adalah orang terkaya Indonesia ke-14 nih. Dengan nilai harta kekayaan berapa? 24,68 triliun. Gila, tambah. Ya, tapi nggak beda jauh sama yang tadi kan. Yang tadi 23, sekarang 24. Sumber kekayaan berasal dari jaringan bisnis kawan lama grup seperti Ice Hardware dan lain-lain. Berarti kalau dan lain-lain itu banyak pasti. Ini kalau diterusin sampai bawah nggak sudah nih bisnisnya pasti. Pokoknya keren buat Bapak Kunchoro. Good. Patut diambil yang sisi positifnya, sisi kerja kerasnya. Nah, kita masuk ke artikel 13 nih. Artikel 13 ada Putra Sampurna. Sampurna. Putra Sampurna adalah orang terkaya Indonesia ke-13 dengan nilai harta kekayaannya 20,3 triliun. Wah, berarti harusnya tuh Bapak Kunchoro ini Bapak Putra Sampurna ini masuk ke 15 nih. Smart laptop salah naruh nih. Aduh, jangan ditiru ya. Oke, emang biasa capek nih smart laptop. Soalnya udah mau mendekati 150 episode. Nggak apa-apa, walaupun sedikit blunder, kita teruskan aja. Bapak Putra Sampurna adalah orang terkaya ke Indonesia. Orang terkaya 13 di Indonesia. Sumber kekayaan berasal dari perusahaan Sampurna Group di bidang kelapa sawit, properti, dan kayu, dan lain-lain. Berarti banyak nih. Kayak tadi tuh, kayak Bapak Wibowo tuh dan lain-lain. Masih banyak.
Kita masuk ke langsung. Kita masuk ke artikel 12. Di artikel 12 ada Martua Sitorus. Ini Bapak Martua Sitorus ini adalah orang terkaya Indonesia ke-12 dengan nilai harta kekayaan 28,2 triliun. Naiknya. Gue kalau ngomongin duit nih gemeter guys. Pengen punya aja duit segini. Tapi kita lihat dari usahanya dia lah, merintis dari bawah segala macam. Coba kita lihat sumber kekayaan berasal dari bisnis perusahaan Wilmar Internasional, produsen kelapa sawit, gula dan lain-lain. Oh sama berarti sama itu Bapak Putra Sampurna, sama nih, nggak beda jauh sih, kelapa sawit gitu. Good. Kita masuk ke artikel 11. Di artikel 11 ada Bahtiar Karim. Oh, Bapak Bahtiar Karim ini adalah orang terkaya Indonesia ke-11 dengan sumber nilai harta kekayaannya sebesar 43,71 triliun. Gila. Yang tadi udah gemeter gitu, apalagi megang segini gitu. Naikin orang tua haji langsung. Gila. Sumber kekayaan berasal dari perusahaan musiman Mars Group di bidang minyak kelapa sawit. Udah 3 orang terkaya Indonesia nih yang bisnisnya kelapa sawit. Emang menjanjikan sih. Tapi kalau di Jakarta nggak bakal bisa bangun kelapa sawit. Soalnya bikin lapangan bola aja udah susah, mau taruh di mana gitu. Cocoknya tuh kalau kelapa sawit di Sumatera, Kalimantan, itu baru cocok. Untuk kelapa sawit squad. Kita lanjut ke artikel 10 nih. Di artikel 10 ada Dato Sri Tahir. Bapak Dato Sri Tahir adalah orang terkaya Indonesia ke-10 nih, 10 dengan nilai harta kekayaan 46,53 triliun. Gila. Lu ngebayangin kan, duit 100 juta aja tuh banyaknya siapa tuh kalau di cashin ya, cash. Apalagi segini guys. Sumber kekayaan berasal dari grup bisnis Maya Pada. Oh, gue kira kelapa sawit lagi, enggak. Tapi keren. Bapak Dato Sri Tahir. Respect. Ambil yang positifnya, tinggalin yang negatifnya. Kita masuk ke artikel 9 ya. 9. Artikel 9 ada Khairul Tanjung nih. Bapak Khairul Tanjung adalah orang terkaya di Indonesia ke-9 dengan nilai harta kekayaannya 54,99 triliun. Satu lagi 55 tuh, 55 triliun tuh. Tapi kalau menurut gua hari ini udah lebih lah. Pasti kan bisnisnya berkembang dengan pesat gitu loh. Coba kita lihat nih. Sumber kekayaan berasal dari perusahaan City Crop seperti Trans TV dan Trans Retail dan lain-lain. Berarti banyak nih, ada Trans TV, Trans Retail, Trans 7, Trans Jakarta, enggak itu pemerintah ya. Keren, Bapak Khairul Tanjung. Respect. Kita masuk ke artikel 8. Di artikel 8 ada Bojamin Setiawan. Ini Bapak Bojamin Setiawan adalah orang terkaya Indonesia ke-8 dengan nilai harta kekayaan 57,81 triliun. Gila. Mikir dulu nih gue. Bisa gitu ya. Pasti kerja kerasnya nggak main-main nih orang. Pasti. Buat Bapak Bojamin Setiawan. Kita baca sumber nih. Sumber kekayaan berasal dari perusahaan Kalbi Pharma. Kalbi Pharma itu pasti kalian, iya, soalnya kalau Kalbi Pharma ini kan bakal kepake terus gitu. Soalnya kan obat-obatan kalau nggak salah ya, Pharma ya, farmasi gitu ya, kalau nggak salah. Kalau salah komen di bawah. Oke, kita masuk ke artikel ke-7. Artikel ke-7 ada Jogi Hendra Atmaja. Nih, Bapak Jogi Hendra Atmaja adalah orang terkaya Indonesia ke-7 dengan nilai harta kekayaannya
60,63 triliun rupiah. Gila. Di atas langit masih ada langit, masih ada langit, masih ada langit. 60 triliun gitu. Keren banget nih orang. Sumber kekayaan berasal dari perusahaan Mayora Group. Oh, biasanya tuh zaman dulu tuh kayak snack-snack gitu kan, Mayora gitu. Mayora disponsori oleh Mayora. Oh, ternyata Mayora itu punya Bapak Jogi. Keren. Mayora. Kita lanjut ya nih. Kita lanjut ke artikel ke-6 nih. Di artikel ke-6 ada Susilo Wonowijodo. Bapak Susilo Wonowijodo ini adalah orang terkaya Indonesia ke-6 nih. Orang Indonesia ke-6 dengan nilai harta kekayaan 74,73 triliun. 73 triliun, gila. Bisa pas gitu ya nomornya. Sumber kekayaan berasal dari bisnis perusahaan gudang garam. Gudang garam filter nih bos. Anjay, Bapak Susilo. Wah, keren Bapak Susilo. Yang menginspirasikan banyak anak-anak muda yang mau bikin perusahaan rokok. Keren. Bapak Susilo. Kita lanjut ke artikel 5. Artikel 5 nih. Di artikel 5 ada Sri Praska Lohia. Bapak ini ibu ya, ibu kayaknya nih. Sri Prakas Lohia adalah orang terkaya Indonesia ke-5 dengan nilai harta kekayaan 78,96 triliun. Wah, semakin pengen punya. Sumber kekayaan berasal dari perusahaan Indorama. Kok gua salah, maaf ya guys, salah guys. Perusahaan Indorama. Keren ibu nih, Ibu Sri kayaknya nih. Sedap buat Ibu Sri. Keren banget nih buat para wanita juga bisa nih. Ibu Sri kan. Langsung ya kita masuk ke video biasa. Biar tahu gini videomu. Kita masuk ke artikel 4 ada Antoni Salim. Bapak Antoni Salim adalah orang terkaya Indonesia nomor 4 dengan nilai harta kekayaan 83,19 triliun. Sumber kekayaan berasal dari perusahaan Salim Group seperti Indofood, Indomaret, dan lain-lain. Ternyata yang punya tuh kan, jadi buat pelajaran gue baru tahu, sumpah gue baru tahu. Ternyata yang punya Indomaret itu Bapak Antoni Salim guys. Keren banget tuh. Yang punya Indofood, Pansan. Gila. Ternyata Bapak Salim yang punya Indomaret. Keren kan buat pelajaran tahu. Gue juga tahu yang nonton ini nggak semuanya tahu yang punya Indomaret siapa. Ternyata kalian baru tahu sekarang nih. Bapak Antoni Salim yang punya Indomaret. Selamat datang di Indomaret. Cakep. 83 triliun. Kita lanjut ya nih ke artikel ketiga nih. Udah mendekati pertama nih. Artikel ketiga ada Prajogo Pangestu. Ini Bapak Prajogo Pangestu adalah orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Dengan nilai harta kekayaan 84. Nggak beda jauh kan sama tadi yang Bapak Antoni Salim. Dengan 84 triliun. Sumber kekayaan berasal dari perusahaan Barito Pasik dan Chandra Asri. Barito Pasifik loh. Chandra Asih. Nama gue Chandra. Pasiennya Chandra Asih ada Asri. Keren. Barito Pasifik. Lanjut kita masuk ke artikel kedua nih, mendekati pertama. Di artikel kedua ada Keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya adalah orang terkaya nomor 2 di Indonesia dengan nilai harta kekayaan jauh banget men yang tadi ketiga. Harta kekayaannya 167,79 triliun. Kerja kerasnya sampai mana tuh orang?
keluarga Wijaya 167 triliun. Sumber kekayaannya terutama berasal dari perusahaan Sinarmas Group. Pasti dari artikel 15 sampai kedua ini mungkin perusahaannya enggak ini doang, tapi yang paling utama mungkin. Tapi pasti usaha ada ratusan lah. Perusahaan Sinarmas Group loh. Gede banget itu. Keren buat keluarga Wijaya. Semoga semakin sukses lagi. Udah sukses, makin sukses lagi. Semoga kita berdoa di kelak nanti kita bakalan dapat duit seperti ini. Aminin aja walaupun sedikit ngayal gitu. Aminin amin gitu. Nah, kita masuk ke akhir artikel, anjay, last artikel gitu. Ini bakal panjang sih kayaknya. Nomor 1 nih soalnya di Indonesia guys. Langsung ya, nggak sabar kan. Nomor 1 di Indonesia ada R. Budi dan Michael Hartono. Oh, berdua nih dia, tapi keren. Two brothers aja. R. Budi dan Michael Hartono nih adalah orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaannya. Nggak main-main harta kekayaannya. Mungkin dibagi dua kali ya. Kan dia berdua. Kalau yang tadi kan sebelumnya sendiri semua, ini berdua nih. Nah, di berdua ini ada, gue gak bisa nyebutin merinding. 50, gila, ini uang ya. 547,8 triliun. Diem kan, gue langsung cengok gitu, insecure lah. Sumber kekayaan terutama berasal dari pemilik saham di Bank BCA itu. Ini baru kekayaan terutamanya lah, berasal dari pemilik saham di Bank BCA. Itu pasti di bawahnya. Buat inspirasi kalian-kalian yang kaum rebahan, tolong nonton inilah. Jadi di luar sana tuh banyak orang kaya, tapi kerja kerasnya juga harus kaya gitu. Dari ke-15 orang ini buat inspirasi kita lah gitu. Jadi nyari duit itu seperti apa, pasti ada capeknya, ada galaunya, ada segala macamnya, ada cekcoknya. Tapi tetap jalan net, konsisten, lu bakal jadi orang. Asal lu harus punya skill, nggak harus pinter, harus punya skill dan kemauan dan konsisten. Itu quotes dari gua aja. Oke, kalau lu mau sukses, konsisten, mau belajar, cari link, ujung-ujungnya link orang dalam, enggak canda. Pokoknya harus konsisten, disiplin, kerja keras, dan itu aja sih. Kalau lo mau tambahin, komen di bawah kalau mau nambahin. Oke, keren dari 15 ini. Salut banget gua sama bapak-bapak pekerja keras. Semoga kita akan kerja keras ya, jangan rebahan dulu. Pokoknya buat to be honest, kali ini pamit undur diri. Pokoknya don't forget to like, comment, subscribe. Stay humble, stay positive, stay consistent. Gua Encan, ciao.